Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bertemu kembali dalam ibadah online kita pada hari Minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak saudara untuk berdoa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kasih-Mu yang luar biasa sehingga kami boleh beribadah saat ini Tuhan, bersama-sama kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kami supaya bisa masuk dalam pujian dan penyembahan, dalam roh dan kebenaran bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sendiri yang campur tangan. Urapilah kami semua Tuhan, biar kami lebih mengerti lagi tentang firman-Mu yang akan disampaikan nanti di ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, tapi juga kami dalam kesempatan ini mau berdoa buat bangsa dan negara kami untuk Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya diberkatilah pemimpin negeri kami, Pak Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden kami Pak Ma'ruf Amin, bersama janjian permintaan yang ada semua Tuhan, minta pusat, daerah, TNI, Polri-nya, DPR, MPR-nya. Kami percaya Tuhan, biarlah mereka diberkati, dituntun dalam menghadapi setiap situasi yang ada di Indonesia ini. Bapa, biar akhir-akhirnya Tuhan juga bergerak Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat memimpin kami, yaitu Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Njotoro Harjo. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, juga berkati juga Tuhan Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Kiki Haryadi. Kami percaya Tuhan dalam penggembalaannya mereka Tuhan diberkati luar biasa, dituntun. Dan secara khusus lagi Tuhan kami berdoa untuk Gembala Cabang di sini Tuhan, untuk Bapak Pendeta Moses Kristianto, biar akhirnya dalam penggembalaannya di GBI Radinten 2 ini Tuhan berkati, Tuhan lawat, sehingga apa yang digembalakan ini Tuhan benar-benar dituntun oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, biar kiranya Engkau sendiri campur tangan semua Tuhan. Kami siap Tuhan beribadah hari ini di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster
merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL?
Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang berada di rumah-rumah, kita mengucap syukur kita sudah masuk di bulan kedua di tahun 2021, tahun integritas. Mari di awal bulan yang baru ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita. Apapun yang terjadi pada hari-hari ini, apa yang kita alami hari-hari ini, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena di dalam hadiratnya ada penyediaan Tuhan. Di dalam hadiratnya ada kekuatan baru. Di dalam hadiratnya ada damai sejahtera dan sukacita. Mari kita sama-sama berdoa. Kiralama shandara labata karalama sikarala barala baraleas. Kirala baraleata karalama sikarala barala 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 barala. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu ya Aba. Bahwa hidup kami Tuhan masuk di dalam rencana Allah, rancangan Allah yang membawa masa depan yang penuh harapan bagi setiap kami. Engkau menjamah pribadi lepas pribadi yang ada di rumah-rumah dimanapun ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu mencengkeram setiap kami. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Di atas segalanya, kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu. Katakan ada mujizat dan anugerah-Mu. Mari angkat tanganmu dan katakan, setiap langkahku ada di mata-Mu. Hanya Tuhan yang mengatur. Amin. Berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Kami percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu.
Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Cengkeram kami lebih lagi ya Tuhan, Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, katakan ada mujizat, ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu dan katakan bersama-sama. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Sekali lagi katakan percayaku. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari sembah Dia dengan syukur kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, Engkau sungguh baik, Engkau telah melayani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Ini korban syukur kami ya Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku,
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara-saudara, firman-firman, firman lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, mari berdoa kepada Tuhan. Rindukan hadirat Tuhan lebih lagi saat ini. Percaya saat menuju menyembah, kita dikuatkan, kita dipulihkan, disembuhkan. Berkat Tuhan limpah ya Tuhan di rumah-rumah. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name. Tinggikan Dia, muliakan Dia, agungkan Tuhan kita. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord mari sambil tepuk tangan saudara. Praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless we will sing Your praise. Oh Lord, sekali lagi. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord mari angkat kedua tangan sama-sama, katakan Oh Lord our God. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu saat ini yang siap memuji Tuhan, menari bagi Tuhan. Biar hari-hari ini memasuki tahun yang baru, tahun integritas. Kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami memuji, menyembah Engkau hari ini. Amin. Mari sama-sama kita berkatakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Engkau yang pegang setiap hidup kami. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwa kami tetap yakin. Kami mau tetap percaya. Kau tuntun langkahku. Amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami, Kau pegang hidupku. sepenuh jiwa. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita, katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, berjalan Bapak Ibu. bukan Mari mulai berjalan dengan Tuhan hari ini. dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari apapun keadaan kita hari-hari ini, tetap pegang iman kita di hadapan Tuhan. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Dia Allah yang akan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Mari hari-hari ini Bapak Ibu, bangkitkan setiap iman kita. Mari terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Ini menjadi doa kerinduan kami ya Tuhan. Yalah di sepanjang tahun ini Engkau terus menuntun langkah kami, berjalan dari berkat kepada berkat, mujizat kepada mujizat, kemuliaan kepada kemuliaan. Bahkan di tahun 2001, tahun integritas ya Tuhan, kami terus rindu disempurnakan serupa segambar dengan Engkau. Dan sebentar juga kami siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama, sehidangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hidup kami, ini gereja-Mu Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Angkat tanganmu, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan. Ini kerinduan kami, serupa segambar dengan Engkau Tuhan. Amin. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Jadikan setiap kami alat dalam rumah-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Jadikan ku alat dalam rumah
namamu. Inilah hidupku di tangan. Bentuk kami Tuhan, bentuk kami. Amin. Pakai setiap kami sesuai dengan rencanamu ya Bapa, yang mau disempurnakan. Katakan, oh, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kerinduan kami lebih lagi Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus ya Tuhan. Oh, sempurnakan kami Tuhan dalam segenap jalanku, memuliakan namamu Tuhan, memuliakan namamu. Sekali lagi, memuliakan namamu. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Senang sekali hari ini kita bertemu lagi, berjumpa kembali dalam ibadah online di bulan yang baru di tahun 2021. Saya percaya setiap kita sangat merindukan untuk bisa bertemu lagi dalam ibadah secara offline di gedung gereja, tetapi kita mesti sabar karena kita masih ada dalam pandemi. Terus doakan bangsa ini agar pandemi COVID-19 segera berlalu dan vaksinasi segera dilakukan kepada seluruh masyarakat sehingga kita bisa bertemu kembali dalam ibadah offline di gedung gereja. Sebelum kita terima firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat anugerah-Mu yang besar, penyertaan perlindungan-Mu yang sempurna buat setiap kami, hingga kami ada di bulan yang baru di tahun 2021 ini. Terima kasih untuk segala yang sudah Tuhan perbuat dan lakukan dalam hidup kami. Hari ini kami rindukan firman-Mu, berbicaralah bagi setiap kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Di tahun integritas tahun 2021 ini ada satu karakter yang ingin Allah jumpai dalam setiap kita, yaitu ketaatan. Ketaatan sesuatu yang mudah untuk dikatakan, bahkan gampang untuk ditulis, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan effort untuk kita bisa menjadi orang-orang yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ketaatan tidak bisa ditawar, karena ini sesuatu yang mutlak yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dan milik Kristus. Karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana setiap kita untuk memiliki ketaatan. Karena ketaatan itu tidak bisa instan, saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah Jalan Menuju Ketaatan. Kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat 13, ada dua ayat yang sekaligus kita akan baca. Yang pertama Amsal 13 ayat 13 dan Ibrani 2 ayat yang kedua. Amsal 13 ayat 13 berkata gini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ibrani 2 ayat 2, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Kalau kita perhatikan dalam Amsal 13 ayat 13 tadi, siapa taat kepada perintah akan menerima balasan.
setiap ketaatan yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan akan membalas setiap ketaatan kita. Tetapi sebaliknya dalam kitab Ibrani dikatakan, ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal juga. Jadi pilihan ada di tangan kita mau taat atau tidak. Kalau kita taat, ada balasannya dari Tuhan buat kita. Waktu kita tidak taat, ada balasannya juga. Ada hukuman, ada sesuatu yang tidak kita kehendaki yang nantinya akan terjadi dalam hidup ini. Sebab itu, biar setiap kita hari ini, mari kita pacu hidup kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat. Ketaatan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Ketika Tuhan perintahkan untuk kita melakukan apapun, baik itu melalui firman yang kita dengar secara langsung, melalui firman yang kita baca setiap hari, atau melalui khotbah-khotbah, melalui pemimpin-pemimpin rohani kita yang mendapatkan tuntunan Tuhan, mari kita dengan taat mengikutinya. Banyak orang berpikir terlebih dahulu, baru dia mau taat, nanti kita akan melihat. Nah kalau begitu bagaimana jalan menuju kepada ketaatan? Yang pertama, ketaatan itu erat kaitannya dengan iman. Dengan kata lain gini, kita bisa taat karena kita punya iman. Dan karena kita beriman, makanya kita taat. Contoh di dalam Alkitab, Abraham. Karena Abraham ini taat, Abraham ini percaya maksud saya, sehingga Abraham ini taat. Apapun yang Tuhan perintahkan, dia ikuti. Sekalipun perjalanan kehidupannya tidak mudah. Pada akhirnya kita melihat, firman Tuhan catat Abraham sampai pada penggenapan janji Tuhan yang telah difirmankan atau disampaikan dalam kehidupannya. Tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata ada orang-orang yang justru tidak bisa taat karena dia berpikir panjang untuk akan melakukan ketaatan itu. Satu waktu di tengah-tengah perang dunia yang sedang berkecamuk pada saat itu, ada satu kapal induk yang sedang bersiaga penuh di lautan dalam perang dunia itu. Kemudian ada 3 prajurit yang sedang berdiri di gelandang kapal. Lalu kemudian tiba-tiba dengan suara keras sang komandan berteriak, "Tiarap!" Tanpa berpikir panjang, 2 prajurit ketika mendengar aba-aba dari komandan, dia langsung tiarap. Tanpa menanyakan terlebih dahulu kenapa dia harus tiarap atau kenapa disuruh tiarap. Tapi prajurit yang satu, dia tidak langsung tiarap tapi dia melihat sekelilingnya apa yang terjadi sebetulnya. Sehingga komandan ini meminta saya untuk tiarap. Dan hanya beberapa detik ketika dia tidak mematuhi aba-aba dari komandan itu, akhirnya rudal mengena dia dan akhirnya dia mati. Kita bisa melihat ketaatan itu harus kita lakukan tanpa bahkan kita mengerti terlebih dahulu. Sebab banyak apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita, seringkali nggak masuk akal. Seringkali kita tidak bisa pahami. Kadang-kadang juga kita tidak mengerti sepenuhnya apa maksud Tuhan itu. Tapi di sini yang dibutuhkan adalah ketaatan. Jangan kita tunggu mengerti banyak hal dulu, mengerti semuanya dulu baru kita mau taat. Contoh yang kedua adalah istri Lot. Ketika malaikat Tuhan mendesak mereka untuk segera meninggalkan Sodom dan Gomora, karena Tuhan akan segera menghukum 2 kota itu dengan api yang turun dari surga untuk menghabisi semua penduduk Sodom dan Gomora itu. Maka mereka memang berlari akhirnya. Tetapi kalau kita lihat istri Lot ini menoleh ke belakang. Padahal sudah sangat jelas malaikat Tuhan berkata segera berlari, jangan menoleh ke belakang, pokoknya cepat berlari karena Tuhan akan segera menghukum kota ini, Sodom dan Gomora ini. Kadang-kadang orang mau taat kalau dia mengerti dulu, kenapa sih dia disuruh taat? Kenapa sih dia diperintahkan seperti itu? Ada satu timbul pertanyaan itu di dalam hati
Istri Lot mungkin pada saat itu, kenapa sih Tuhan harus suruh lari cepat-cepat, gak boleh menoleh ke belakang. Dan akhirnya ketika istri Lot menoleh ke belakang, dia menjadi tiang garam. Dia tidak selamat. Kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa ternyata jalan menuju kepada ketaatan adalah ketika kita bertindak walaupun kita tidak mengerti. Kalau itu Tuhan perintahkan, kita harus taat untuk melakukannya. Contoh yang sangat nyata, gembala sidang kita, Pak Niko, beliau sering katakan, ketika mendapatkan sebuah tuntunan Tuhan dalam kehidupan pribadi, pun juga dalam pelayanan, tidak semua apa yang Tuhan nyatakan itu bisa dimengerti oleh Pak Niko, bisa dipahami sepenuhnya oleh beliau. Tetapi apa yang beliau sampaikan? Beliau taat, lakukan saja, kerjakan saja walaupun belum mengerti apa sih sebetulnya yang Tuhan suruh itu. Tuhan belum bukakan secara detail, Tuhan belum bukakan secara terperinci, tetapi beliau lakukan itu dengan penuh ketaatan. Dan hal yang sama hari ini, kalau saudara mau menjadi orang-orang yang taat, yang pertama jalan menuju kepada ketaatan adalah lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan walaupun kita belum mengerti. Karena sekali lagi ketaatan itu erat kaitannya dengan iman. Kalau saudara percaya bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepada kita itu benar adanya, karena dia pribadi yang tidak pernah berbohong, maka sebagai orang-orang yang percaya terhadap janji Tuhan, terhadap perkataan Tuhan, terhadap tuntunan Tuhan, maka kita harus melakukan, bertindak dengan penuh ketaatan. Sekalipun mungkin tidak semuanya bisa kita pahami dengan akal pikiran kita. Tidak Tuhan bukakan secara terperinci, tidak Tuhan singkapkan secara detail, tapi ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan, taatlah, just do it. Lakukan saja dengan penuh ketaatan. Kalau saudara lakukan itu, kita akan bergerak menjadi orang-orang yang taat. Yang kedua, jalan menuju ketaatan adalah ketaatan itu membutuhkan keputusan, komitmen, dan bayar harga. Sebab begini, kita bisa taat hari ini, belum tentu kita akan terus taat di waktu yang akan datang. Karena proses kehidupan yang Tuhan izinkan, kita alami dan kita lalui seringkali membuat kita tidak konsisten dalam hal ketaatan. Perubahan yang terjadi, kondisi yang ada, itu bisa merubah ketaatan seseorang. Untuk tidak lagi sepenuhnya melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan dan nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jalan menuju kepada ketaatan, kita membutuhkan keputusan, tekad, ada komitmen. Kita berpegang kepada apa yang kita ikrarkan, sekali taat tetap taat, sekali berpegang kepada perintah Tuhan, selamanya kita akan tetap berpegang kepada perintah Tuhan itu. Dan rela bayar harga. Karena ternyata begini, ketaatan itu kan proses. Selama kita hidup, Tuhan tuntut kita untuk terus taat, terus taat. Hari ini kita bisa berhasil taat, besok kita harus berjuang, penuh keputusan, penuh komitmen dan harga yang harus kita bayarkan untuk terus taat. Lusa demikian, tahun depan demikian juga. Kalau kita lihat ketaatan dari Abraham, ketika dia hidup aman, tentram di Ur Kasdim bersama dengan kaum keluarganya, dia berpindah ke Haran. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Abram, sebelum namanya diubah oleh Tuhan waktu itu, tinggalkan sanak keluargamu, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini sesuatu yang tidak mudah bagi Abraham pada waktu itu untuk ambil keputusan hidup dengan penuh ketaatan terhadap apa yang Tuhan firmankan. Sebab dia telah menikmati ketenteraman bersama dengan kaum keluarganya. Dia telah menikmati kebahagiaan bersama keluarganya. Lalu tiba-tiba Tuhan suruh dia untuk meninggalkan kenyamanannya itu, ketenteramannya itu untuk keluar, pergi ke tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Tempatnya saja belum tahu dia. Lewat jalur mana saja belum tahu. Belum ada aplikasi yang bisa menuntun Abram untuk supaya tidak salah jalan waktu itu. Sekarang ada Google Maps, ada Waze, ada mungkin aplikasi yang lain. Tapi pada waktu itu belum ada. Tapi yang luar biasa adalah Abram memilih
taat terhadap apa yang Tuhan firmankan sekalipun itu belum dia pahami, dia belum mengerti. Abram apa? Memutuskan untuk taat, berkomitmen untuk taat, berani bayar harga untuk taat sepenuhnya terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, yaitu meninggalkan kampung halamannya, keluarganya untuk pergi ke tempat, ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan itu. Kalau kita lihat, dari kehidupan yang tentram, kemudian Abram harus mengalami struggle secara terus-menerus. Ada perjuangan demi perjuangan di dalam kehidupan Abraham, secara terus-menerus dalam kehidupannya secara nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi ujungnya kita bisa melihat, Tuhan genapi apa yang dia firmankan ketika ada di Haran itu. Tuhan bawa Abram ke Kanaan, ke tempat yang berlimpah dengan susu dan madu yang Tuhan janjikan itu. Saya percaya, di awal tadi saya katakan, setiap ketaatan akan berbuah, membuahkan sesuatu yang manis. Tetapi setiap ketidaktaatan akan membuahkan sesuatu yang pahit dalam hidup kita. Pilihannya ada di tangan saudara dan saya. Kalau kita mau taat, yang kedua, jalan menuju kepada ketaatan dibutuhkan keputusan, komitmen, dan bayar harga. Kita contoh Yesus di dalam perjanjian baru, sangat gamblang menceritakan pribadi yang luar biasa dalam hal ketaatan ini. Tuhan Yesus memilih taat sekalipun dia punya kehendak diri atau kehendak pribadi. Dia tetap taat meskipun tidak dianggap oleh orang-orang yang hidup pada zamannya. Karena mereka hanya melihat Yesus itu anak Yusuf dan Maria, anak tukang kayu. Bahkan dia tidak dianggap di Nazaret, di tempat kampung halaman orang tuanya. Sehingga Alkitab catat Yesus tidak banyak membuat mujizat di sana. Justru Yesus banyak membuat mujizat di seputaran Danau Galilea, di Kapernaum, di Tiberias. Yesus tidak dianggap, tapi dia tetap berkeputusan, berkomitmen, dan bayar harga untuk tetap taat. Sekalipun Yesus dikhianati oleh salah satu muridnya, dia tetap taat untuk melakukan kehendak Bapa. Sekalipun dia harus dicobai di padang gurun, dia tetap taat untuk tidak menyimpang dari apa yang memang Bapa inginkan untuk Yesus lakukan dalam misinya menyelamatkan umat manusia. Dan tidak tergiur oleh godaan, oleh cobaan, oleh tawaran dari iblis itu. Sekalipun ada penderitaan, tapi Yesus memilih untuk tetap taat. Awal penderitaannya ketika dia ada di Taman Getsemani, dia mempersiapkannya dengan berdoa mengajak kedua murid yang dikasihinya. Tetapi kita bisa melihat, doa Yesus itu membuktikan bahwa dia lebih memilih taat meskipun penderitaan segera dia akan alami untuk menanggung dosa umat manusia. Dan pada puncaknya, akhirnya dia mati menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Supaya setiap kita yang percaya kepada Yesus mengalami kehidupan yang kekal. Ini satu teladan yang baik, bahwa ternyata ketaatan itu membutuhkan keputusan. Membutuhkan komitmen untuk kita tidak menyimpang dari apa yang sudah kita pegang atau ikrarkan atau janjikan untuk sekali taat tetap taat. Sekalipun kita mungkin tidak dianggap, dikhianati, ada pencobaan, ada ujian, ada penderitaan, ada tantangan atau apapun juga. Yesus mampu melewati semuanya itu. Karena dia mengambil keputusan untuk tetap taat melakukan kehendak Bapa di surga. Dia tetap berkomitmen untuk taat kepada apa yang menjadi misi besar dari Bapa di surga dan dia berani bayar harga. Jalan menuju kepada ketaatan adalah kita harus mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, saya mau taat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Saya mau komitmen tidak menyimpang dari apa yang sudah saya putuskan, sekalipun ada persoalan. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada harga yang mahal yang harus saya bayarkan, tapi saya mau tetap taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jalan menuju kepada ketaatan adalah kita harus menghancurkan penghalang-penghalang ketaatan yang ada di dalam hati kita. Tanpa itu kita tidak bisa hidup taat. Karena ketaatan itu ada penghalangnya. Sehingga hati kita
harus didetoksifikasi, dikeluarkan racunnya, dikeluarkan yang tidak benar, dikeluarkan sesuatu yang sampah yang ada dalam hati kita. Apa penghalang ketaatan yang ada dalam hati kita yang harus didetoks itu? Yang pertama adalah hati yang sombong. Hati yang sombong ini menjadi penghalang untuk kita bisa hidup taat. Satu kali ada seorang panglima yang luar biasa penuh dengan kemegahan atau berada dalam posisi yang cemerlang pada saat itu, panglima tentara Aram, Naaman namanya. Tapi seorang perwira yang gagah ini, yang beberapa kali menang perang di bawah kepemimpinannya dia, ternyata dia sakit kusta. Dia sudah berobat ke sana kemari, tapi tidak kunjung sembuh kustanya itu. Lalu kemudian dia mendengar kabar bahwa ternyata di Israel ada nabi Tuhan. Lalu kemudian dia mengirim surat melalui Raja Aram, dan singkat cerita dia berkunjung untuk menemui nabi Tuhan Elisa saat itu. Dan kemudian dia berharap ketika dia ada di rumah nabi Tuhan itu, paling tidak nabi Tuhan itu menemui dia, mendoakan atau menumpangi tangan, dan mengucapkan kata-kata yang mungkin dia dengar dengan telinganya sendiri. Ternyata semua apa yang dia bayangkan itu sirna, ekspektasinya bubar, karena ternyata waktu dia sampai ke rumah abdi Allah itu justru pembantu dari abdi Allah itu, bujang dari nabi Tuhan itu yang menemui Naaman dan bahkan menyuruh Naaman untuk mencelupkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Melihat perlakuan yang dia terima, hatinya gusar. Alkitab catat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 itu. Hatinya menjadi gusar karena dia berharap paling tidak kan harusnya nabi Tuhan itu datang ketemu dia, tumpangi tangan atau berdoa buat dia. Karena dia seorang pembesar di Aram, dia panglima tentara itu. Dia orang yang terpandang, dia punya posisi, dia punya jabatan. Tapi ternyata nabi Tuhan tidak mendatangi dia, hanya menyuruh bujangnya atau pembantunya itu untuk menemui Naaman. Dan menyuruhnya untuk mandi 7 kali, mencelupkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Kalau kita lihat, Naaman datang dengan kesombongannya. Dia membawa pasukannya dengan kereta yang lengkap, dengan senjata, barangkali dengan barang-barang indah yang akan dipersembahkan nantinya kepada nabi Tuhan ini. Nah di sini kita bisa belajar, Elisa sedang mengajarkan, nabi Tuhan itu sedang mengajar kepada Naaman soal kerendahan hati. Soal apa? Ketulusan hati. Enggak perlulah dia datang dengan cara seperti itu, dan bahkan melalui nabi Tuhan ini disampaikan pesan kepada Naaman, celupkan dirimu 7 kali. Dia enggan untuk melakukan karena dia berpikir sungai Yordan ini sungai yang kotor. Di daerah, di tempat di mana berada itu sungainya bersih-bersih, banyak sungai yang baik. Tapi toh akhirnya ya karena sudah kepalang tanggung. Dan salah satu pengawalnya berkata, bukankah apa yang disampaikan itu sesuatu yang mudah? Apa salahnya kalau dicoba kira-kira seperti itu? Dan akhirnya Alkitab catat, mujizat terjadi. Tapi kita bisa melihat, kalau akhirnya Naaman ini tetap dalam keangkuhan dan kesombongannya, maka dia tidak akan mengalami buah yang manis, dia tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Tapi ketika dia mulai meruntuhkan hati yang sombong itu, dan akhirnya dia mulai taat ikuti apa kata nabi Tuhan itu, ternyata apa? Mujizat terjadi. Hari ini kita mau belajar, kalau kita mau memiliki hati yang taat, keluarkan dulu dari hati kita, detox dulu hati kita. Setiap hati yang sombong, hati yang congkak itu harus kita keluarkan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang taat. Yang kedua, yang menjadi penghalang dari ketaatan adalah hati yang bimbang atau hati yang tidak teguh. Ketika kerajaan Israel pecah jadi 2, Rehabeam memimpin kerajaan Yehuda. Lalu kemudian Yerobeam memimpin kerajaan Israel dengan ibu kotanya di Samaria. Lalu kemudian Yerobeam ini memulai sesuatu yang tidak baik, membangun
mezbah sendiri, menetapkan hari raya sendiri dan lain sebagainya, melakukan segala sesuatu yang memang tidak Allah sukai. Lalu kemudian ada nabi Tuhan, abdi Allah dari Yehuda datang untuk menyampaikan pesan-pesan profetik kepada Yerobeam dengan satu pesan khusus kepada abdi Allah ini. Kalau engkau, kira-kira begini pesannya, kalau engkau sudah menyampaikan pesan kepada Yerobeam, jangan singgah untuk minum anggur atau makan roti dan jangan pulang melalui jalan yang sama. Dan memang dia lakukan itu. Ketika Yerobeam bermaksud untuk memberikan sesuatu, dia berkata sekalipun setengah dari kerajaanmu kau berikan padaku, aku tidak mau. Karena Tuhan berpesan tidak boleh singgah untuk makan roti, minum anggur dan lewat jalan yang sama. Tapi ketika akhirnya didengar oleh nabi tua yang ada di tempat itu, dia terperdaya. Dia tidak teguh ternyata, dia mulai bimbang. Ketika nabi tua, nanti saudara bisa baca kisah itu, nabi tua berkata, aku pun juga nabi seperti engkau. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia terbujuk karena kebimbangan dan ketidakteguhan hatinya itu, sehingga membuat dia tidak lagi taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya dia melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan itu. Dia datang ke rumah nabi tua itu, dia singgah ke sana, dia melalui jalan yang memang tidak boleh Tuhan lalui. Dan akhirnya Alkitab catat, di tengah jalan dia diterkam oleh singa. Dia mati. Ini mengenaskan bukan? Jalan menuju kepada ketaatan, kita harus mendetoks hati kita. Yang pertama, setiap hati yang sombong harus kita runtuhkan. Yang kedua, setiap hati yang bimbang, hati yang tidak teguh, kita harus kikis itu. Yang ketiga, apa yang menjadi penghalang ketaatan? Hati yang serong, hati yang tidak lurus. Contohnya Saul. Tuhan sudah meminta Saul untuk menumpas orang Amalek, baik rajanya dan semua hewan atau ternaknya. Tapi Alkitab catat, Saul hatinya mulai serong, tidak sepenuhnya taat. Agag, raja Amalek itu dibiarkan hidup. Kambing domba yang tambun-tambun pun dibiarkan hidup. Ini yang menjadi akhirnya Saul ini ditolak oleh Tuhan. Karena hati yang serong membuat dia tidak lagi taat. Apa yang harus kita keluarkan sebagai penghalang ketaatan? Hati yang keras. Tuhan berfirman kepada Yunus, pergilah, bawalah kabar pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Tapi Yunus mengeraskan hatinya, justru dia lari dari panggilan Tuhan. Dia pergi ke kota Tarsis. Alkitab catat apa yang terjadi. Dia mengalami musibah. Dia harus ada di perut ikan pada saat itu. Karena lari dari panggilan Tuhan. Kita bisa melihat, penghalang ketaatan adalah hati yang keras. Jangan keraskan hati kita. Biar kita memiliki hati yang lembut, hati yang siap dibentuk. Lalu yang selanjutnya adalah hati yang panas. Ketika Musa dengan beban yang begitu berat menghadapi bangsa Israel yang berteriak-teriak, berilah saya minum, kami mati kepanasan di padang gurun ini. Maka Musa mulai mengadu kepada Tuhan. Bangsa Israel minta air. Tuhan berfirman, Tuhan berikan solusi. Ajak abangmu Harun, bawa tongkatmu, kumpulkan semua bangsa Israel itu di depan bukit batu dan katakan kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan air, maka air akan keluar. Tapi karena hati Musa mulai panas dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, dia tidak melakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Dia mulai panas hati, membuat dia tidak lagi sepenuhnya taat. Dia pukul 2 kali dengan tongkatnya, memang mengeluarkan air, tetapi akibatnya Musa hanya melihat dari kejauhan tanah yang dia janjikan, sedangkan dia sendiri tidak diizinkan masuk tanah Kanaan itu. Jalan menuju kepada ketaatan, kita harus menghilangkan dari hati kita penghalang ketaatan itu, yaitu hati yang panas. Lalu kemudian yang terakhir adalah hati yang serakah. Keserakahan yang ada dalam hati kita akan menghalangi kita untuk hidup taat. Karena kita akan berpikir 2 atau 3 kali, menimbang lagi. Apakah saya harus melakukan seperti yang Tuhan katakan? Kalau hati kita dipenuhi dengan ketaatan, itu akan menghalang. Maksud saya kalau hati kita dipenuhi dengan keserakahan, itu akan menghalangi kita untuk hidup dalam ketaatan. Contohnya adalah Gehazi. Kalau kita lihat ketika Naaman tadi sudah sembuh, Naaman mulai membuka
barang-barangnya dipersembahkan kepada Elisa. Tapi Elisa menolak, tidak mau menerima persembahan itu, bukan sombong, tapi dia menjaga motivasi hatinya. Tapi Gehazi mengejar itu. Tanpa sepengetahuan abdi Tuhan, tanpa sepengetahuan nabi Tuhan itu, dia mengejar Naaman. Dan akhirnya dia memperoleh apa yang dia inginkan itu. Tapi akhirnya Alkitab catat, kusta Naaman berpindah ke Gehazi. Hati yang serakah membuat kita tidak bisa taat. Tapi hati yang siap dibentuk, hati yang selalu bersyukur akan membuat kita taat. Detoks hati kita. Buang setiap penghalang-penghalang ketaatan dalam hati kita. Hati yang sombong, hati yang bimbang atau yang tidak teguh, hati yang serong, hati yang keras, hati yang panas, hati yang serakah. Itu hanya menjadi penghambat untuk kita bisa hidup dengan penuh ketaatan. Tapi saya percaya, kalau kita detoks hati kita buang hati yang sombong, hati yang bimbang, hati yang serong, hati yang keras, hati yang panas, hati yang serakah, kita bisa hidup dengan penuh ketaatan. Hari ini kita mau belajar. Untuk kita bisa hidup taat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bertindak seperti apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun itu tidak masuk akal. Karena sekali lagi, ketaatan erat kaitannya dengan iman. Orang yang percaya kepada apa yang Tuhan firmankan, dia akan bertindak walaupun dia tidak mengerti sepenuhnya apa yang Tuhan perintahkan itu. Dan yang kedua, ketaatan itu membutuhkan keputusan, komitmen, dan bayar harga. Karena hari ini kita taat, belum tentu besok bisa taat. Tapi kalau kita penuh dengan keputusan pribadi, kita punya komitmen dan kita rela bayar harga, kita contoh Abraham. Sekalipun dia harus tinggalkan kenyamanannya di Haran, lalu kemudian dia harus mengalami struggle secara terus-menerus, tapi ujungnya kita bisa melihat Tuhan menggenapi apa yang dia firmankan. Kita contoh Tuhan Yesus juga, dia memilih taat sekalipun dia tidak dianggap, dia dikhianati, dia dicobai, dia mengalami penderitaan, bahkan akhirnya dia menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib, tapi dia membuktikan ketaatannya. Dan yang ketiga, kita harus membuang penghalang-penghalang ketaatan dan mendetoks hati kita. Hati yang sombong, hati yang bimbang, hati yang serong, hati yang keras, yang panas, yang serakah kita harus buang. Maka saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang taat. Dan orang yang taat akan mendapatkan berkat. Orang yang taat akan mendapatkan buah yang manis. Orang yang taat akan dikenan oleh Tuhan. Dan ketaatan itu adalah salah satu karakter dari orang yang punya integritas. Setiap awal tahun, keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto di bawah pengumuman Pak Niko mengajar setiap kita untuk taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita melatih diri kita untuk disiplin secara rohani. Setiap bulan 2 kita sama-sama berkomitmen untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan sulung. Biar dengan hati yang penuh ketaatan kepada Tuhan, kita lakukan itu dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut. Maka saya percaya setiap ketaatan akan membuahkan buah yang manis di dalam kehidupan kita. Dan melalui renungan firman Tuhan ini menolong kita semua untuk kita menjadi orang-orang yang taat. Tuhan memberkati, mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum itu mari kita lihat hati kita masing-masing, kita cek hidup kita, kalau ada dosa, ada kesalahan, mungkin selama ini kita tidak taat, selama ini kita penuh dengan kesombongan, penuh dengan kebimbangan, kita keras hati, kita panas hati, dan bahkan ada keserakahan di dalam hati kita. Kita akui di hadapan Tuhan, kita minta ampun, biar darah Yesus menyucikan kita dan melayakkan kita. Ini kami ya Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami enggak taat, tapi kami mau belajar Tuhan untuk kami menjadi orang-orang yang taat, dan kami mengerti hari ini ada 3 hal yang harus kami lakukan menuju kepada ketaatan. Apapun yang Tuhan perintahkan harus kami lakukan sekalipun itu belum kami mengerti sepenuhnya. Dan ketaatan membutuhkan sebuah keputusan, komitmen, dan bahkan harga yang mahal yang harus kami bayarkan. Dan bahkan kami harus mendetoksifikasi hati kami
membuang penghalang-penghalang ketaatan, yaitu hati yang sombong, hati yang bimbang, hati yang serong, hati yang keras, hati yang panas, hati yang serakah. Biar itu kami buang dalam hati kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang taat. Berkati umat-Mu, kuduskan roti dan anggur, sehingga kami layak untuk terima perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, roti dan anggur atau potongan biskuit dan teh bisa dibagikan kepada anggota keluarga yang bersama-sama dalam ibadah hari ini. Lalu kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Katakan masing-masing pribadi, Tuhan Yesus baik. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Engkau mencipta segala sesuatu, Engkau menopang segala sesuatu, dan Engkau yang memegang kendali dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus, kami bersyukur untuk firman-Mu, biar setiap kami dikuatkan. Berkati umat-Mu Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang kekurangan berikan berkat yang berlimpah Tuhan. Mereka yang kesusahan Tuhan hiburkan dengan penghiburan yang dari tempat maha tinggi. Berkat Tuhan turun berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama perkatakan pengertian atau definisi dari Pentakosta ketiga. Dengan suara keras kita akan perkatakan bersama-sama. 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita arahkan hati kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Umat yang dikasihi Allah, biji mata Allah, terimalah saat ini berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan iman kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagi